Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke. Pada kartu yang pertama aku punya King of Swords. Raja Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, Raja Pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, menjelaskan tentang sebuah kebijaksanaan, tentang sebuah sikap optimisme, ya, kemudian ambisius. Terlihat kamu sedang berupaya berusaha untuk mungkin ya menunjukkan, membuktikan ya kepada orang-orang yang selama ini memandang kehidupan kamu sebelah mata. Oke, kamu berusaha untuk membuktikan kepada mereka bahwasanya kamu akan juga bisa sukses berhasil, seperti itu sih. Ya, lebih cenderung lagi berusaha banget ya teman-teman untuk hidup lebih baik lah ya. Nah, kemudian kita akan lihat teman-teman, apakah perjuangan kamu, mungkin kerja keras kamu di sini akan membuahkan hasil ya. Seperti apa yang mungkin kamu harapkan kan gitu ya, teman-teman. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Queen of Wands. Ada Ratu Tongkat muncul hadir. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan bahwasanya memang segala sesuatunya itu nggak bakal sia-sia. Apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, teman-teman. Ya, kenapa gue katakan demikian? Karena dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah pencapaian yang cukup sempurna. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah pencapaian yang cukup sempurna, itu artinya peluang, potensi kamu untuk hidup lebih baik, untuk sukses itu sangat-sangat terbuka lebar. Ya, memang sih ketika ada sebuah keinginan, ketika ada tindakan, action, ya walaupun memang prosesnya nggak terlalu mudah, teman-teman. Ya tidak mudah sama sekali. Tetapi ketika kamu yakin dengan tujuan di dalam kehidupan kamu, konsisten, sabar, maka ya niscaya semuanya akan dapat kamu raih, semuanya akan dapat kamu capai. Apalagi ketika kita berbicara terkait dengan masalah kehidupan sosial lah, ya. Tidak dapat diragukan kembali, teman-teman. Ya, kalau berbicara masalah kehidupan sosial, berarti itu ada kaitannya dengan yang namanya bisnis, pekerjaan, teman-teman. Ya, The Hierophant ini katanya menggambarkan tentang sebuah penandukan, penaklukan, ya, kemudian ada pencerahan baru, teman-teman. Ya, seolah-olah kamu sudah berhasil gitu, memperoleh sebuah kemenangan, gitu ya, teman-teman ya. Terutama di bulan Juni tahun 2025 ini deh. Ya, dan bahkan orang-orang yang aku katakan teman-teman selalu memandang rendah kehidupan kamu, mohon maaf, selalu menghina kehidupan kamu, mereka bakal tunduk takluk kepada kamu, gitu ya. Mungkin itu, ya. Itu artinya melihat kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, mereka bakal nggak menyangka, teman-teman, ya, nggak menyangka dan pasti apa ya, dan malah kebalikannya gitu ya. Yang tidak malunya adalah ketika mereka itu bakal minta tolong kepada kamu, minta bantuan ke kamu, teman-teman. Seperti itu. Oke, next. Pada kartu yang keempat aku punya Two of Cups. Ada dua cangkir.
Dua cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ya, sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, Aquarius ya, menggambarkan tentang bagaimana pada akhirnya semua keinginan, impian kamu itu banyak yang akan tercapai di pekan ini loh. Ya, terutama di bulan Juni tahun 2025 ini, teman-teman. Ada sebuah keselarasan energi ini berupa kerjasama, ya, kemudian keselarasan energi di dalam hubungan rumah tangga, asmara, teman-teman. Ya, seakan-akan memang semuanya benar-benar sangat stabil banget. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius harus selalu bersyukur juga ya dengan segala hal yang mungkin Tuhan berikan kepada kamu, termasuk dari orang-orang yang mungkin selama ini selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata, teman-teman. Ya, berarti memang karena mereka kamu menjadi termotivasi, teman-teman. Tetap ada sisi positifnya. Nah, itulah rencana-rencana Tuhan yang mungkin tidak kamu pahami, teman-teman mengerti. Ternyata Tuhan mengirimkan orang-orang yang toksik agar kamu lebih termotivasi, agar kamu lebih bersemangat. Ya, oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan rezeki teman-teman Aquarius dalam pekan ini ya? Nah, aku punya Ace of Pentacles. Kartu koin muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Luar biasa ya. Kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh rezeki yang super berlimpah ya, teman-teman. Rezeki tak diduga, bisa jadi kemudian mungkin di sini kamu akan mendapatkan warisan kah, dana hibah kah, ya, ataupun lain-lain ya. Yang jelas memang ada rezeki yang berlimpah ruah teman-teman ya, tanpa kamu sadari mungkin ini sebuah bentuk kerja keras kamu gitu ya. Dan ini seperti doa-doa kamu yang terkabulkan. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Three of Cups, 3 cangkir muncul hadir teman-teman. Jadi kenapa kamu akan memperoleh rezeki yang berlimpah ruah, teman-teman? Dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana kamu akan memperoleh sebuah keberhasilan bersama, kesuksesan bersama. Keberhasilan bersama dan kesuksesan bersama ini adalah sebuah bentuk kerjasama, kerja keras yang kamu lakukan mungkin dengan pasangan kamu ataupun dengan yang lain, teman-teman. Ya, yang jelas aku melihat semuanya tidak sia-sia kok perjuangan kamu selama ini. Ya. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Wands, 7 tongkat muncul hadir. Jadi memang dari kartu ketiga ini teman-teman cukup menggambarkan tentang bagaimana kesusahan dan kesulitan kamu selama ini gitu loh. Ya untuk mungkin berjuang ya teman-teman membuat kondisi ekonomi kamu rezeki kamu bisa lebih baik gitu. Ya. Dan kamu orang yang cukup optimis serta ambisius sih meskipun memang ada beban dan tekanan yang cukup terlihat nyata ya teman-teman. Tetapi kamu orang yang tidak pernah berputus asa dan menyerah. Selalu saja berani untuk melangkah menghadapi tantangan dan masalah yang ada. Sehingga ini juga yang akan membuat kamu lebih cepat sukses berhasil daripada yang lain. Jadi memang secara garis besar ya teman-teman persiapkan diri kamu. Akan begitu banyak teman-teman Aquarius yang akan bangkit dari segala keterpurukan ya. Akan begitu banyak teman-teman Aquarius yang akan hidupnya lebih sukses ya dan bahkan bisa jadi berpeluang menjadi orang yang kaya raya ya, menjadi miliarder nggak ada yang nggak mungkin sih teman-teman. Ya semoga deh apa yang menjadi harapan dari teman-teman Aquarius tentang rezeki keuangan itu bisa benar-benar lancar. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke. Nah, pada kata yang pertama aku punya Six of Swords. Oke. Kemudian aku punya Six of Cups. Kemudian aku punya Four of Cups teman-teman ya. 6, 6, 4. Memang dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya ya masalah kehidupan rumah tangga kamu hadapi teman-teman. Sebenarnya masalah rumah tangga apapun itu semuanya bisa diselesaikan kok. Yang penting ada sebuah komunikasi yang dijalani teman-teman. Ada sebuah komunikasi yang baik. Ya, lakukanlah sebuah komunikasi yang baik. Pendekatan secara hati demi hati lah ya. Karena juga rumah tangga nih. Ya, kalau masalah itu mengenai tentang sebuah konflik ya teman-teman. Ataupun ketidakpengertian ya. Kurangnya kepekaan ya terhadap pasangan ini juga terkadang
membuat adanya beberapa gejolak di dalam rumah tangga, teman-teman. Ya, dan kemudian harus bisa saling mengontrol ego masing-masing. Oke, itu untuk masalah rumah tangga ketika ada konflik. Dan kemudian ketika kita berbicara terkait dengan masalah ekonomi, ya. Jadi masalah ekonomi juga aku lihat ada kabar baik kok ya, teman-teman. Ya, ada sebuah peluang kesempatan yang bagus bahwasanya ekonomi kamu akan lancar dan akan stabil kembali. Ya, jadi untuk teman-teman Aquarius, semangat ya. Semoga ada perubahan-perubahan yang positif untuk pekan ini. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran. Wow, aku punya Wheel of Fortune. Ada Four of Wands dan aku punya King of Cups. Luar biasa istimewa ya teman-teman, untuk teman-teman Aquarius yang sedang berpacaran. Persiapkan diri kamu bahwasanya hubungan kamu akan lebih berkomitmen nih. Ya, hubungan kamu akan segera ke jenjang yang lebih serius. Mungkin ini harapan impian kamu ketika memang sudah banyak berkorban dan berjuang ya teman-teman. Tentunya kamu nggak ingin lah ya ada akhir yang mengecewakan. Dan di sini kamu akan memperoleh sebuah akhir yang cukup sempurna ya. Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, ya mungkin inilah sebuah akhir dari perjalanan kehidupan asmara kamu selama ini, karena ya aku melihat hubungan kamu dengan dia itu sangat berkomit gitu loh selama ini ya teman-teman, meskipun ya banyak ujian tantangan yang terjadi, ya itu tadi komitmen jadi dilihat dari bagaimana ujian dan tantangannya itu selama ini terjadi ya. Jadi sudah cukup membuktikan bahwasanya hubungan kamu ini akan berpotensi ya, berpeluang akan ke jenjang yang lebih serius ya. Semoga dalam bulan ini ya teman-teman itu ada kejutan besar gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Nah, aku punya The Star, ada Ten of Pentacles, dan aku punya Two of Wands ya. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan dari teman-teman Aquarius yang jomblo single. Apakah kamu berpeluang berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Tentu ya teman-teman. Tentu banget. Tetapi di sini akan membuat kamu bimbang. Bimbangnya kamu di sini adalah ketika kamu sudah menemukan sosok orang yang mungkin cocok banget dengan kamu gitu teman-teman. Ya. Dan disitulah ujian terbesarnya akan datang terjadi ketika kamu akan kembali dipertemukan dengan orang yang pernah mungkin menjalin hubungan dengan kamu, dan di satu sisi masih ada perasaan yang mungkin kamu simpan untuk dia, teman-teman. Ya, mungkin masih ada keinginan, harapan untuk kembali bersama dia, bisa jadi seperti itu. Karena memang di sini bakal mengalami, kamu akan lebih bimbang sih, ya dengan keputusan yang ingin kamu ambil nantinya, teman-teman. Dan di situ untuk mengambil sebuah keputusan tetap kamu harus lebih mengikuti ya apa yang dikatakan oleh intuisi kamu, feeling kamu, hati kamu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kamu bisa memilih sosok orang yang tepat ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ya, ataupun dekat dengan seseorang nih. Aku punya Knight of Pentacles, ada Strength, dan aku punya The Magician. Mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Jadi memang dari ketiga kartu ini menggambarkan tentang hal-hal yang sifatnya positif banget lah ya. Ada penaklukan, ada keajaiban, ada sebuah komitmen. Jadi mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang juga terlihat kamu cukup nyaman gitu dekat dengan dia, teman-teman. Jadi ketika sudah merasa nyaman, nah itulah sebenarnya panggilan hati ya, teman-teman. Ya, panggilan hati kamu bahwasanya kamu merasa dia loh orang yang tepat gitu. Mungkin ya seperti itu, teman-teman. Ya. Tetapi memang yang jelas untuk masalah kedekatan kamu dengan seseorang ya, mungkin dengan energi baru ya. Mungkin iya terlihat dia lebih muda dari kamu, tetapi dari apa namanya teman-teman ya, dari sikapnya ya, kedewasaannya itu cukup menonjol banget gitu loh ya. Kedewasaannya terlihat ketika memang dia orang yang akan sangat berkomitmen ya di dalam ucapan, tindakan, dan bahkan bisa jadi ketika kamu menjalin hubungan asmara dengan dia ya nggak membutuhkan waktu lama, kamu akan ke jenjang yang lebih serius ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Aquarius. Nah, aku punya tanggal 23, 28, oke, 25, 15, 11, 16, 21, tanggal 7,
12, tanggal 3, 20, dan 30. Ya, oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.